Selamat datang di video pembelajaran fisika untuk sekolah menengah pertama SMA kelas 10. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Irsanki. Senang berjumpa dengan kita semua. Nah, pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja. Peserta didik yang hebat, generasi masa depan Indonesia maju. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, dan tidak mudah mengeluh dalam menghadapi kesulitan. Pada bagian awal modul ini, membahas apa itu IPA dan apa itu hakikat fisika, ruang lingkup fisika, cabang-cabang fisika, dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kita akan lanjut membahas tentang metode ilmiah yang mengupas tentang langkah-langkah metode ilmiah yang merupakan cara para ilmuwan menemukan produk fisika. Di antaranya, teori, konsep, prinsip, rumus, postulat, dan hukum. Pada bagian selanjutnya, akan dibahas tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium dan hal-hal yang perlu diperhatikan saat berada di laboratorium. Nah, pada bagian akhir dari modul ini, kita akan membahas tentang penerapan fisika pada berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, pada bidang teknologi informasi, industri, kedokteran, transportasi, pertanian, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita yang pertama, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini diharapkan para siswa dapat memahami hakikat fisika, langkah-langkah metode ilmiah, penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari, dan pentingnya keselamatan kerja di laboratorium. Oke, yang pertama, hakikat fisika. Nah, sebelum kita belajar tentang hakikat fisika, kita perlu tahu, apa sih sains itu? Kira-kira ada nggak yang tahu sains itu apa? Oke, sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Oh, jadi gitu ya pengertian sains. Sains pada hakikatnya juga merupakan sebuah kumpulan pengetahuan, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal a body of knowledge. Sains juga pada hakikatnya merupakan cara atau jalan berpikir atau a way of thinking. Dan yang terakhir, sains juga merupakan cara untuk penyelidikan atau a way of investigating. Nah, karena fisika merupakan bagian dari IPA atau sains, maka sampai tahap ini, kita dapat menyamakan persepsi kita bahwa hakikat fisika adalah sama dengan hakikat IPA atau sains. Nah, kira-kira siswa-siswi semua sudah mengerti? Jadi, Bapak ulangi lagi. Karena fisika merupakan bagian dari IPA atau sains, maka pada tahap ini kita dapat menyamakan persepsi bahwa hakikat fisika adalah sama dengan hakikat IPA atau sains, yaitu fisika sebagai produk atau a body of knowledge, fisika sebagai sikap atau a way of thinking, dan yang terakhir, fisika sebagai proses atau a way of investigating.
Mari kita lihat hakikat fisika yang pertama, yaitu fisika sebagai produk. Nah, fisika sebagai produk itu adalah kumpulan pengetahuan yang berisi fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Tentu kalian bertanya-tanya, Pak, ini maksudnya apa ya, Pak? Tenang, pada tahap ini nanti Bapak akan menjelaskan apa itu fakta, konsep, prinsip, dan lain sebagainya di dalam fisika. Untuk mengawali semuanya, ada pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan. Apakah kalian pernah melihat pelangi? Ya, pasti pernah. Menurut kalian, pelangi tersebut di dalam fisika kira-kira dikategorikan sebagai produk fisika yang mana ya? Apakah sebagai fakta, apakah sebagai konsep, sebagai prinsip, atau sebagai produk fisika yang lain? Untuk mengetahui jawaban tersebut, mari sama-sama kita masuk kepada produk fisika yang pertama, yaitu fakta. Di dalam IPA atau di dalam sains, fakta adalah deskripsi akurat tentang apa yang teramati atau pernyataan objektif yang dapat dikonfirmasikan kebenarannya, yaitu tentang sesuatu yang benar-benar terjadi atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Contohnya, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Butiran zat cair yang jatuh dari udara berbentuk bulat. Atau, contoh yang ketiga, pelangi terdiri dari beberapa warna. Ketiga contoh di atas merupakan pernyataan objektif yang dapat dikonfirmasikan kebenarannya. Inilah pengertian dari fakta. Yang kedua, konsep. Di dalam sains, konsep adalah rumusan akal atau gagasan umum tentang objek atau kejadian yang didasarkan pada sifat-sifat objek atau kejadian tersebut. Bapak garis bawahi, kejadian yang didasarkan pada sifat-sifat objek atau kejadian tersebut. Contoh, kutub magnet adalah bagian pada magnet yang memiliki kekuatan paling tinggi. Contoh yang kedua, jarak adalah panjang lintasan yang dilalui benda ketika bergerak. Bapak ulangi lagi, konsep itu didasarkan pada sifat-sifat objek atau kejadian tersebut. Misalkan pada kutub magnet dan juga pada pengertian jarak. Yang berikutnya adalah prinsip. Di dalam sains, prinsip adalah rumusan atau generalisasi hubungan antara fakta dengan konsep. Nah, prinsip ini lebih bersifat analitik dan bukan sekedar empirik. Contohnya, udara yang dipanaskan pasti memuai. Ini adalah contoh sains yang menghubungkan konsep udara, panas, dan konsep pemuaian. Prinsip yang berikutnya, contohnya adalah air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Betul. Ada konsep air mengalir, serta tinggi, dan rendah. Betul. Yang berikutnya, hukum. Hukum adalah prinsip-prinsip khusus yang diterima secara meluas setelah melalui pengujian berulang. Contohnya, di dalam fisika kita kenal ada energi
tak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat dialihbentukkan. Nah, itu adalah salah satu hukum di dalam fisika yang kita kenal dengan hukum kekekalan energi. Contoh hukum yang berikutnya yang ada di dalam fisika, salah satunya adalah hukum Archimedes yang berbunyi, benda yang dicelupkan ke dalam air akan menerima gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tadi. Berikutnya, produk fisika yang berikutnya yaitu teori. Nah, di dalam fisika atau di dalam IPA, teori adalah penjelasan umum atau model tentang hubungan antara fakta, tentang konsep, dan prinsip-prinsip. Teori berguna untuk memudahkan, memahami, memprediksi, atau mengendalikan fenomena alam. Bapak ulangi lagi. Teori berguna untuk memudahkan, memahami, memprediksi, atau mengenali fenomena alam. Contoh di dalam fisika, ada teori yang namanya teori Big Bang. Teori Big Bang itu bunyinya alam semesta, galaksi, dan bintang, serta tata surya terbentuk melalui peristiwa dentuman besar. Teori yang berikutnya adalah misalkan teori atom. Teori atom itu berbunyi, atom terdiri dari atas inti, yaitu proton dan neutron, yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak pada orbit tertentu. Nah, yang berikutnya adalah rumus. Rumus adalah pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Dalam rumus, kita dapat melihat saling keterkaitan antara konsep variabel. Pada umumnya, prinsip dan hukum dapat dinyatakan secara matematis. Jadi, Bapak ulangi lagi, di dalam fisika itu ada rumus. Rumus itu adalah pernyataan matematis. Nah, pada umumnya, prinsip dan hukum itu dapat ditulis dalam rumus atau dapat dinyatakan secara matematis. Dan yang terakhir yaitu model. Model adalah sebuah presentasi yang dibuat untuk sesuatu yang tidak dapat dilihat. Bapak ulangi lagi, model adalah sebuah presentasi yang dibuat untuk sesuatu yang tidak dapat dilihat. Model sangat berguna untuk membantu memahami suatu fenomena alam. Juga berguna untuk membantu memahami suatu teori. Contohnya, model atom board membantu kita untuk dapat memahami teori tentang atom. Selanjutnya, kita akan melihat bersama-sama hakikat fisika yang berikutnya, yaitu fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses ilmiah berkaitan dengan cara kerja para ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang menyusun fisika. Nah, anak-anak pasti bingung kan? Dalam hal ini, pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam fisika diperoleh melalui suatu cara penyelidikan atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal sebagai a way of investigating terhadap suatu fenomena. Seorang ilmuwan dituntut melakukan sejumlah proses sains secara terampil. Maksudnya bagaimana ya? Nah, jadi berikut ini proses sains yang harus dilakukan oleh seorang ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah meliputi yang pertama, mengamati atau observasi. Yang kedua, menggolongkan atau mengklasifikasi.
Dan yang ketiga, melakukan pengukuran. Yang keempat, mengajukan pertanyaan. Yang kelima, merumuskan hipotesis. Yang keenam, merencanakan dan melakukan penyelidikan. Yang ketujuh, menginterpretasi dan menafsirkan data atau informasi. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, yaitu mengkomunikasikan. Hakikat fisika yang terakhir yaitu fisika sebagai sikap. Artinya bahwa di dalam dunia fisika atau dunia IPA atau dunia sains, setiap langkah dalam setiap proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik. Sikap ilmiah yang baik itu diantaranya rasa ingin tahu, rasa percaya diri, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Kita telah selesai belajar tentang hakikat ilmu fisika. Selanjutnya, kita akan melihat bagian kedua pada pertemuan pertama ini, yaitu tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang kita sebut ilmu. Bapak ulangi lagi, metode ilmiah adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan atau yang kita sebut sebagai ilmu. Jadi, kita bisa katakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang kita dapatkan melalui metode ilmiah. Berikut ini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan dapat kita sebut sebagai ilmu dan dikatakan ilmiah. Syarat yang pertama harus objektif. Ingat, yang pertama harus objektif. Yang kedua harus metodik. Yang ketiga harus sistematik. Dan yang terakhir atau yang keempat, berlaku umum. Oke, yang pertama objektif. Betul. Yang kedua metodik. Yang ketiga sistematik. Dan yang keempat berlaku umum. Selanjutnya, mari kita lihat langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah. Langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah, yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi. Yang keempat, membuat hipotesis. Yang kelima, melakukan percobaan atau eksperimen. Yang keenam, menganalisis data. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Kita telah belajar tentang metode ilmiah. Apakah anak-anak sudah mengerti tentang metode ilmiah? Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita akan melihat bagian yang berikutnya pada pertemuan pertama ini, yaitu tentang keselamatan kerja di laboratorium. Dalam melakukan penelitian atau praktikum fisika, kita terkadang diharuskan harus bekerja di laboratorium. Nah, laboratorium merupakan ruangan yang memiliki risiko yang cukup besar. Keselamatan semua pihak merupakan tanggung jawab semua pengguna laboratorium. Banyak hal yang perlu kita ketahui dan perhatikan
demi menjaga keselamatan diri saat kita bekerja di laboratorium. Hal pertama yang harus kita ketahui dan yang harus kita perhatikan bersama adalah laboratorium yang baik. Yang kedua yang harus kita ketahui yaitu tata tertib keselamatan kerja di laboratorium. Yang berikutnya, alat keselamatan kerja. Yang berikut, aturan-aturan keselamatan kerja. Selanjutnya, jenis-jenis bahaya yang dapat terjadi di dalam laboratorium. Yang berikut, bagaimana usaha pencegahan kecelakaan di laboratorium. Selanjutnya, kita perlu mengetahui tentang aturan-aturan di dalam laboratorium. Selanjutnya, kita perlu tahu jenis kecelakaan yang mungkin terjadi di laboratorium dan bagaimana penanganannya. Nah, ini juga penting nih yang harus kita ketahui, yaitu simbol-simbol keselamatan kerja di dalam laboratorium. Oke, jadi kira-kira itu adalah beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum atau pada saat kita bekerja di dalam laboratorium. Apakah semuanya mengerti? Oke, terima kasih.